Hey guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kondisi sekarang di Depok lagi hujan, gerimis mengundang. Sekarang membahas tentang pebisnis online versus konten kreator. Nah, di sini emang ada perbedaannya saat ini diambil dari sisi eh, editable gitu, dari sisi produksi ya. Di sini Septiman mau menjelaskan gitu. Kalau namanya konten kreator itu emang dia ya berusaha ya untuk fokusnya emang buat konten doang gitu loh. Fokusnya buat konten doang, dia ngupload, dia ya pokoknya edit, dia tahu masalah teks, tahu masalah efek, tahu masalah ya lebih dalam ya, tahu masalah algoritma dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau pebisnis online, ini bedanya ya, pebisnis online ya punya bisnis, ya punya produk atau jasa yang dijual gitu. Jadi emang di sini ada perbedaan ya. Kadang kalau namanya pebisnis online ngelihat konten kreator bikin video atau bikin video vertikal atau video panjang, ini mulai ya rata-rata akan membandingkan gitu. Oh dia lebih bagus, oh dia lebih pokoknya orang-orang kayak gitu udah lebih bagus lah. Kalau gua ya, belum jago, belum bisa gitu. Nah di sini Sirtiman mau kasih penjelasan kalau masalah jago-jagoan gitu. Ini bukan apa ya, bukan konteksnya yang tepat gitu. Kalau pebisnis online ini dia make misalnya kayak YouTube, kayak TikTok, ini bukan buat berbagus-bagusan gitu. Dia make ini boleh dibilang bukan buat gajian ya. Kalau konten kreator kan bukan, dia gajian, emang nggak ada bisnisnya cuma jadi konten kreator, jadi advertiser atau publisher gitu. Nah di sini kalau pebisnis online dia fokusnya ya ngembangin bisnis gitu. Jadi make platform kayak YouTube atau TikTok atau IG ini untuk ngembangin bisnis. Nah di sini permasalahannya adalah bisnis biar berkembang ini gimana gitu. Bukan masalah videonya bagus editannya ya. Permasalahannya adalah dari mata memandang ini, untuk pebisnis online ini mau berkembang ya kita harus dipercaya. Kalau saya teman lebih ke arah situ, dipercaya ya. Percuma juga kalau kontennya bagus, jago ngedit. Cuma kalau nggak bisa dipercaya ya orang istilahnya nggak mau connect sama bisnisnya lah, nggak bakal connect sama bisnisnya gitu. Jadi kalau dipercaya, ya ini otomatis ya misalnya dia menjual sesuatu orang percaya, orang beli gitu loh. Bedanya kalau konten kreator dia nggak jualan barang, mungkin endorse pun juga orang jadi mikir gitu. Dia tuh ya cuma ngiklan doang gitu. Nah di sini kalau pebisnis online, misalnya dia menjual kopi, ya dia benar-benar ngomong kopi, minum kopi gitu loh. Ya, pokoknya nunjukin ngopi, ngopi bareng sama teman-temannya ya kayak gitu loh. Bikin kontennya nggak usah ngedit-ngedit yang terlalu detail ya, tinggal dia nongkrong, ada teman-temannya minum kopi, udah itu dipercaya gitu loh, nggak usah diedit-edit teks, edit efek-efek, jadinya apa sih adegan ya atau pokoknya konten kopi daratnya itu jadi orang jadi teralih gitu, kebanyakan efek, kebanyakan edit gitu, beda di sini. Dan ya ini, kalau misalnya tutorial pun nggak harus banyak efek, banyak edit gitu loh. Nah, sekarang logikanya ya, makanya Sirtiman sering lihat ya, ngajarin tutorial pebisnis online yang sukses. Dan ini tutorialnya cuma 5 menit, emang kebanyakan edit, kebanyakan efek ya. Cuma ngajarin bisnis online, itu 5 menit, apa bisa gitu loh. Dan dia untuk video lainnya bahasnya tentang yang lain lagi gitu. Nah, disinilah bedanya kalau pebisnis online
bahas bisnis online itu bener-bener apa yang dia tahu, apa yang dia sharing ini bener-bener ya kadang harus videonya panjang ya. Karena emang ya bisnisnya kayak gitu gitu. Bisnisnya itu kayak gitu. Mungkin dia dari awal persiapan sampai promosi sampai ya seperti itu, bukan masalah ngajarin bisnis online pertama, kedua, ketiga kayak gitu. 5 menit kelar. Sedangkan Sirtiman apalagi terakhir Sirtiman itu ngelihat konten kreator ya, YouTuber ngajarin tentang list building untuk UMKM gitu dan isinya cuma 5 menit dan itu logikanya ya emang itu buat tontonan doang gitu. Kalau dipraktekin UMKM praktekin 5 menit itu ini benar-benar nggak berguna gitu. Makanya Sirtiman bikin video yang panjang. Jadi orang ngerasain dari awal nih kayak gini, dari pertama daftar sampai bingung nyari tab-tabnya di mana. Terus nulis judulnya, nulis ininya, ini namanya list building ya, nulis judul, terus bikin formnya gitu. Mungkin kalau konten kreator YouTube kan list building penting, konversi, ini terangin nanti dari 100 surat yang di-blast dikirim ada 4 yang baca, 4-nya kalau beli sekian dapat duitnya sekian gitu doang. Cuma kalau dari sisi pebisnis online dia harus nerangin UMKM ini harus mencet yang ini, yang ini, yang ini. Dan meskipun kontennya tidak tentang tutorial, ya dia harus nerangin ya apa reaksi, apa yang dipikirkan ya, apa kalau dia udah gunain ini buat dia nih kayak gimana gitu. Misalnya dia gunain list building nih, buat dia nih kayak gimana list building ini sebenarnya bisa apa enggak sih? Sekarang bisa apa enggak, untuk masa depan nih bagus apa enggak, atau bisa buat sekarang apa masa depannya jamin bagus enggak gitu. Jadi emang bukan masalah berbagus-bagus kualitas video ya, ini bukan masalah kualitas video aja gitu. Yang penting kepercayaannya ya, kitanya sebagai pengusaha ini harus bisa dipercaya gitu. Makanya Sirtiman lebih mengutamakan kayak semacam jurnal kalau bisnis online ya, jurnal ya. Misalnya kayak jualan e-book ya kasih tahu lah. Jadi nggak cuma e-booknya nih kayak gini ya, tapi benar-benar kasih tahu bikin e-booknya nih awalnya idenya gimana. Terus ya kayak Sirtiman idenya ini udah dipikirin nih 1 tahun yang lalu gitu. Jadi udah dijadwal bulan ini emang launching, nah, seperti itu. Terus kontennya kayak gimana? Kontennya ya emang berhubungan sama bisnisnya Sirtiman yang ya dulu pernah sukses, terus gimana caranya di zaman sekarang nih biar lebih update kayak gitu, seperti itu ya. Jadi orang akan tahu oh ini berusaha untuk memperbaharui atau mengupdate entah itu formula atau sistem yang dulu lama tapi masih bisa dijalankan di sekarang gitu. Jadi seperti itu ya, nggak apa sih, bisnis online apalagi bisnis kuliner atau tailor mesin jahit ini nggak cuma membandingin bikin videonya doang gitu. Kalau ngeliat konten kreator ya mungkin ada yang penjahit yang fokusnya memang bikin konten gitu. Nah emang dia ininya dari gaji ya, pola pikirnya kalau kontennya bagus nanti dia gajiannya besar, banyak view dan lain-lain. Cuma kalau berbisnis online dia cari pelanggan gitu, bukan cari gaji gitu, cari pelanggan. Pelanggannya biar share dari mulut ke mulut. Gimana caranya biar pelanggannya ini percaya, pelanggannya order, benar-benar dikasih ya. Makanya Sirtiman ini ya harus ngasih pengertian ya. Kalau misalnya kalian seorang pebisnis online, jangan ngelihat satu konten itu dari sisi konten kreator ya, tapi juga tunjukin lah kalau bisnis online ini versi lo kayak gimana sih gitu, versi lo kayak gimana gitu. Jadi versinya emang dari awalnya ini emang harus jujur. Kalau kita emang nggak bisa, nggak bagus ya nggak apa-apa gitu. Segala sesuatunya ini proses ya. Yang penting mulai. Nah dengan orang lihat oh dia berani mulai padahal kontennya bikinannya tuh ya emang buat orang gaptek, emang buat pemula gitu. Jadi wajar gitu. Kadang apa sih?
dia memulai taunya pengennya bagus kayak orang-orang, tapi ya jadinya emang nggak nyambung gitu ya. Apa sih logikanya nggak nyambung gitu. Kalau dia emang gaptek, ya pemula, ya dia emang harus paham diri gitu. Jadi bikin konten ya sesuai dengan sebisanya aja. Dan ini pun bukan berarti apa ya, end game, bukan berarti kiamat. Kalau kita konsisten akan ya kita dapat formula sendiri. Malah mungkin nanti efeknya ya lebih bagus dari yang konten kreator. Konten kreator dapat gaji, kita bisnisnya bisa berkembang gitu. Bisnisnya bisa kelas gitu. Naik naik kelas terus pelanggannya bisa banyak. Nah, ini yang penting. Jadi emang apa ya? Konten ini ya kadang jebakan Batman-nya seperti ini gitu. Bikin orang ini terlena, tergiur sampai dia ini nggak bisa ngapa-ngapain. Ini nih. Oke, jadi itu aja guys. Kalau ada yang mau ditanya seputar produktivitas ya bikin konten, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa guys, jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.